Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fatih sebagai responsi pertama. Langsung aja, teman kita bahas soal. Di sini ada soal. Nah, yang di sini ditanya itu penamaan dari senyawa berikut. Gimana sih? Penyelesaiannya langsung aja. Yang pertama itu kita harus cari prioritas utamanya. Cara cari prioritas utamanya itu gimana sih? Nah, dilihat dari nomor atomnya. Kalau di sini kan dilihat nomor atom paling tinggi itu ada di OH, ada di O. Karena nomor atomnya itu 8. Nah, dia prioritas utamanya. Yang kedua itu yang CH2, CH3. Kenapa? C mengikat C lagi. Nah, yang ketiga udah pasti CH3. Yang terakhir itu yang H. Nah, dari sini setelah diketahui prioritasnya, bisa dilihat nih perputarannya kemana, ke sebelah kanan atau searah jarum jam. Nah, berarti R. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya yang garis tebal itu kan dia ada di depan, CH2, CH3. Nah, yang garis putus-putus itu ada di belakang H. Nah, yang samping kanannya itu si OH, samping kirinya CH3. Nah, kalau dinomorin kan jadi yang ini yang 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, karena di sini ada gugus alkohol, maka penamaannya jadi R2-butanol. Gitu. Coba soalnya lagi ya. Nih, di sini masih sama soalnya kayak tadi. Cuma di sini kita lihat lagi. H ini kan prioritas terakhir, tapi dia ini ada di samping, bukan di belakang. Harusnya dia ada di belakang. Nah, berarti kita harus mengubah si H ini di belakang dulu. Nah, kan awalnya itu yang di depan ini yang garis tebal ini si CH3. Yang di belakang CH2, CH3. CH3, CH2. Nah, yang samping kanannya itu si H kan. Samping kirinya CH3. Kalau kita mau bikin nya jadi di belakang, artinya yang depan itu yang CH3. Nah, samping kanannya itu ada si CH3, samping kirinya ada CH3, CH2. Nah, sebelumnya dilihat nih di sini, atom C ini mengikat semua senyawanya sama, CH3, CH3, CH3. Artinya dia ini bukan kiral. Kalau bukan kiral, dia nggak bisa pakai R atau S. Nah, kalau nggak bisa pakai R atau S, berarti penamaannya gimana nih? Langsung aja kasih nomor. Berarti kan ini yang 1, ini yang 2, ini yang 3, ini yang 4. Nah, berarti penamaannya langsung 2-metilbutana. Nah, coba sekali lagi deh. Dan soal yang sama jenisnya. Nah, kalau di sini sama kayak yang tadi. Kita tentuin dulu prioritas utamanya nih yang mana. Nah, di sini prioritas utamanya itu yang COH karena ada atom O-nya. Yang kedua itu ada si CH3, CH2. Nah, selanjutnya sudah pasti CH3. Terakhir itu si H. Nah, karena si H ini ada di samping, harusnya tuh dia ada di belakang. Prioritas terakhir kan. Berarti sama kayak tadi, kita ubah si H-nya jadi di belakang. Kan awalnya itu yang di depan itu yang garis tebal ini si COH. Yang di belakang CH2. Samping kirinya si CH3, samping kanannya si H. Nah, kalau si H-nya jadi di belakang, maka CH3 yang di depan. Samping kanannya ada si COH, samping kirinya ada CH3, CH2. Nah, kalau kita ubah si H-nya jadi di belakang, kita lihat lagi nih, tadi kan udah nentuin prioritas utamanya kan. Nah, dari prioritas utama ini, kita bisa lihat nih perputarannya ke sebelah kiri atau berlawanan arah jarum jam. Artinya menggunakan S.
Nah, selanjutnya beri penomorannya jadinya kan berarti ini yang 1, ini yang 2, yang 3, ini yang 4. Nah, di sini ada gugus alkanal. Maka penamaannya jadi S2-metilbutanal. Itu teman-teman. Dari saya dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya saya serahkan ke moderator. Mungkin untuk di penjelasan sekali ada yang mau ditanyakan? Baik, untuk menentukan prioritasnya gimana? Lihat contoh di sini deh. Jadi cara nentuinnya itu berdasarkan yang diikat sama si C-nya ini. Nah, kalau di sini kan yang pertama dia ngikat si kan. Ini karena atom O itu nomor atomnya lebih besar dari C, maka dia prioritas utama. Kalau di sini kan dia C mengikat C lagi kan. Atom C itu lebih kecil dari O, jadi yang pertama itu pasti si COH. Nah, kenapa yang di sini CH3 CH2 dulu daripada CH3? Karena yang di sini atom C ini mengikat atom C lagi. Ini CH3 aja gitu. Nah, yang terakhir itu H4. H.
Apakah ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke selanjutnya, materi selanjutnya. Baik, untuk soal selanjutnya, senyawa 3-metil 3-heksena direaksikan dengan asam bromida. Maka akan menghasilkan di sini kan ada reaksi antara alkena dengan asam halida, maka termasuk reaksi adisi Markovnikov, di mana terjadi pemutusan ikatan rangkap. Jadi ikatan rangkapnya berubah menjadi ikatan tunggal. Dan pada reaksi ini juga ada prinsip karbokation, yaitu kestabilan karbokation. Sebelumnya itu adalah atom karbon yang bermuatan positif. Dan kestabilan karbokation itu ada karbokation primer, karbokation sekunder, dan karbokation. Karbokation primer itu gimana? Misalnya kalau CH-nya di sini jadi positif. Jadi C-nya itu hanya mengikat satu atom C yang lain. Itu namanya karbokation primer. Kalau karbokation sekunder, CH-nya dua atom karbon C yang lain. Ada yang di kiri sini, ada yang di kanan. Kemudian kalau karbokation tersier, mengikat C-nya sebelah kiri, mengikat C sebelah kanan, dan mengikat sebelah yang di bawah. Terus kalau karbokation tersier ini yang paling stabil. Kemudian kalau disoalkan 3-metil 3-heksana, maka langkah yang pertama yang dibuat itu strukturnya dulu ya. 3-metil 3-heksana. Kemudian dibuat kemungkinan ke karbokationnya. Karbokationnya itu terbentuk di antara ikatan rangkap. Jadi terbentuk ikatan rangkap itu antara C sama CH yang di sini, ikatan rangkap nih. Kalau misalnya C-nya yang karbokation, berarti dia akan mengikat atom C-nya ada 3. Berarti dia karbokation tersier. Kalau misalnya CH-nya yang karbokation, dia ikat 2 atom C. Berarti yang stabil ini kan yang tersier, yang atas. Yang C-nya itu yang positif. Kemudian karena BR itu cenderung mengikat positif, berarti BR-nya kita taruh di bawah di sini. Kemudian CH-nya, yang H-nya ditaruh di bawah CH yang negatif di sini. Tinggal dinamain aja 3 bromo 3 metil heksana. Karena ada 1, 2, 3. Ada C-nya ada 6. Dan ini metilnya ada 1. Metilnya itu ketiga dan BR-nya itu di ketiga juga. Jadi namanya 3 bromo 3 metil heksana. Oh ya, kalau ada yang mau ditanyain atau ada yang salah, tolong dikoreksi ya. Maka mungkin
kepada ada beberapa orang yang mungkin belum paham tentang kecepatan, bisa diulangi nggak? Ya baik, tadi banyak yang ngomong kecepatan, jadi saya ulangin ya. Dengan senyawa 3 metil 3 heksana reaksikan dengan asam bromida. Kalau di sini kan kita ketahui 3 heksana, berarti kan itu alkena. Kemudian kalau alkena reaksikan dengan asam bromida atau asam halida, itu termasuk ke dalam reaksi adisi Markovnikov. Adisi Markovnikov itu pemutusan ikatan rangkap sehingga ikatan rangkapnya berubah jadi ikatan tunggal. Dan kita juga perlu tahu prinsip karbokation, yaitu kestabilan karbokation, dan karbokation itu adalah atom karbon yang bermuatan positif. Dan untuk mencari kestabilan karbokation tuh, misalnya karbokation primer itu hanya mengikat atom C, satu atom C. Terus kalau karbokation sekunder, dia mengikat dua atom C, yang di kiri sama yang di kanan. Ini ada pada gambar ya. Terus yang karbokation tersier, dia mengikat C yang di sebelah kiri, C yang di sebelah kanan, sama C yang di sebelah bawah. Jadinya karbokation tersier ini yang paling stabil. Kemudian untuk soalnya, yang pertama itu kita harus nulis dulu strukturnya, 3 metil 3 heksana ditambah HBr. Yang kedua dibuat kemungkinan, karena karbokation itu kan terbentuknya antara ikatan rangkap. Jadi karbokationnya bisa di antara C dan CH. Kalau C, dia mengikat atom C yang lainnya itu ada di kiri, di atas, sama di kanan. Ini kan karbokation tersier. Kalau misalnya karbokation yang CH, dia cuma mengikat dua atom C, yang di kiri sama yang di kanan. Ini kan dia karbokation sekunder. Sedangkan yang paling stabil itu karbokation tersier. Tinggal ditulis kayak tadi, kemudian kita ketahui bahwa HBr, H itu parsial positif, parsial positif. Kalau Br itu parsial negatif, dan kalau Br cenderung mencari karbon aktif, maka Br-nya dipasangin ke C yang positif tadi. Kalau H-nya dipasangin ke CH yang negatif. Jadi namanya 3 bromo 3 metil heksana. Dan penamaannya itu dari kiri, dari H3 ini.
Bagaimana untuk teman-teman? Apakah ada yang mau tanyain lagi atau gimana? Kalau tidak ada, mari kita lanjut ke materi yang selanjutnya.
Soal selanjutnya, apabila dua butuna mengalami hidrasi dengan adanya campuran katalis asam sulfat dan raksa sulfat, akan dihasilkan senyawa. Sebelumnya hidrasi atau reaksi adisi alkena itu reaksi dengan air yang membentuk alkohol. Tapi hidrasi ini nggak cuma direaksiin sama H2O, jadi perlu katalisator. Dan katalisatornya itu udah H2SO4 sama HgSO4. Kita tulis dulu strukturnya dua butuna, seperti yang di sini, C, yang di sini rangkap 3 gitu ya. Terus kemudian ditambah H2O. Di sini air akan masuk pada ikatan rangkap. Rangkap C yang di sini mengikat OH dan ikatan rangkap C yang di sini mengikat H. Kemudian karena di sini masih alkena dan ada cabang gugus hidroksilnya, berarti dikatakan belum stabil. Dan di reaksi adisi lagi, kita adisi lagi, jadi H-nya berpindah ke sebelah kanan ya, yang OH di sini H-nya pindah ke sebelah kanan, jadi CH2 kan. Kemudian ikatan rangkapnya pindah ke O, CO. Kemudian untuk penamaannya, di sini C-nya ada 4, jadi butana. Kemudian karena ada CO, C rangkap 2O itu adalah keton, jadi namanya butanon. Jadi itu jawabannya 2 butanon. Jadi kalau ada yang salah, bisa tolong dikoreksi ya ini. Makasih. Bagaimana? Ada yang bertanya atau izin bertanya teh. Mohon maaf itu tuh yang jadi O-nya rangkap 2 itu maksudnya jadi kan pertama OH maksudnya hanya itu pindah yang CH gimana? Soalnya tadi kecepatan, mohon maaf. Oh iya, hanya pindah ke CH yang sampingnya, yang kanannya. Jadi yang di bawahnya cuma O. Dan rangkap 2-nya pindah ke bawah. C rangkap 2O. Ya. bagaimana? Apa ada yang mau ditanyain lagi? Nanya lagi deh, sekali lagi boleh nggak? Itu di soal kan nggak dikasih tahu soal air H2O-nya, terus gimana cara taunya sih nanti kita pas ngejawab tuh harus pakai H2O-nya gitu? Soalnya di situ kan nggak ada, jadi kita gimana cara taunya lah? Oh ya, izin jawab ya. Kalau misalnya kurang bisa tolong ditambahin teman-teman yang lain. Karena di sini kan mengalami hidrasi. Kalau mengalami hidrasi ini berarti dia bereaksi dengan air. Terus kalau bisa direaksi sama H2O aja, jadi katalisator, dan katalisatornya sudah diketahui di soal. Gitu. Baik, terima kasih.
Izin jawab pertanyaan dari Rizky R ya. Pertanyaannya jadi bisa disimpulkan kalau Alkuna mengalami reaksi hidrasi, apakah selalu menghasilkan senyawa keton? Kalau setahu saya itu karena di sini kan ada ikatan rangkap 2 C dan C-nya. Dimana reaksi adisi itu kan pemutusan ikatan rangkap kedua jadi ikatan rangkap tunggal. Jadinya diadisi lagi. Jadi di sini C di antara C ini nggak ada reaksi ikatan rangkap 2. Dan kalau salah bisa tolong dikoreksi ya. Makasih. Iya, jadi mengalami reaksi hidrasi berkelanjutan. Iya, jawabannya iya berkelanjutan karena nggak stabil itu ada OH-nya. Baik, bagaimana? Apakah ada yang mau bertanya lagi atau ada yang mau menambahkan? Kalau tidak ada, mungkin bisa dilanjut ke materi yang berikutnya. Pada transparansi dipersilakan. Di sini saya akan melanjutkan soal yang pertama itu ada soal yang ditanyakan nama senyawa berikut berdasarkan tata nama IUPAC. Di sini tuh ada dua bentuk. Yang pertama ada bentuk sikloalkena rangkap hidrogen. Nah, cara penomorannya itu pertama karena ini alkena, kita menentukan dari yang rangkap 2, berarti dari sini. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Dan di sini juga ada 2 cabang. Yang pertama ada cabang metil dan ada cabang etil. Namanya dimulai dari cabang etil yang ada di nomor 5, berarti 5 etil dan 2 etil, dan rangkapnya itu ada di nomor 1 dan nomor 3, berarti 1,3 kali siklo berarti siklopentadiene.
Nah, selanjutnya ini ada rangkap karbon. Yang pertama ini kalau yang nggak ada H-nya berarti dia mengikat karbon. Berarti penomorannya itu dimulai dari sebelah kiri. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena di sini ada 3 cabang, ada 1, 2, 3, berarti sini cabangnya metil. Penulisannya itu berarti dimulai dari dihitung lagi 1, 2, 3. 3-nya ada 2 cabang, berarti 3,3. Terus ini ada cabang selanjutnya jadi 4, karena ini ada 3, berarti jadi trimetil. Dan karena ekornya itu ada di 6, berarti heksana. Jadinya 3,3,4 trimetil heksana. Apa ada yang ingin bertanya? Ada partisipan untuk tidak dimengerti atau ingin menambahkan? Jadi itu penomorannya itu dimulai dari sini, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, 6 itu di sini. Itu salah penomoran. Jadinya tetap heksana. Karena ini rantai karbon utamanya ke sini. Namanya yang di sini. Tetap ada 3 cabang metil.
Udah ya, pada teman-teman sekarang udah pada jelas belum? Kalau belum boleh ditanyain lagi. Atau ada yang mungkin ada beberapa orang yang beda pemikiran. Oke. Sudah paham, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Yang kedua ada soal dehidrasi senyawa 3-metil 2-heptanol oleh asam sulfat pekat pada temperatur 70 derajat Celcius akan menghasilkan produk utama. Nah, yang ditanya tuh produk utama. Berarti itu yang pertama kita harus nulis si rangkai 3-metil 2-heptanol ini. Ditulis rangkapnya. Nah, setelah itu kan si dehidrasi ini tuh termasuk dalam dehidrasi alkohol, di mana gugus hidroksilnya terikat pada atom karbon sekunder, menghasilkan alkena. Nah, hal ini dapat menyebabkan adanya dua jenis atom hidrogen yang terikat pada atom karbon yang berbeda dan dapat dieliminasi. Di sini kan ada dua hidrogen di karbon atom yang berbeda nih, di CH sama di CH nih ngikatnya OH dan di CH selanjutnya ngikatnya CH3. Jadi ini tuh bisa dieliminasi. Menghasilkan dua produk. Yang pertama itu ada 3-metil 1 heptena, yang kedua ada 3-metil 2 heptena. Nah, produk utamanya itu yang si 3-metil 2 heptena karena produk utama itu di mana jika atom rangkapnya lebih banyak terstruktur pada produk itu disebutnya produk utama. Ini kan si rangkap duanya mengikat dua atom ya, sedangkan yang di si 3-metil 1 heptana ini mengikatnya cuma satu atom. Berarti produk utama itu yang 3-metil 2 heptana. Bila ada yang ingin ditanyakan. Yang belum dimengerti boleh
Oke, bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ditanyakan? Oke, mungkin kalau masih ada yang belum dipahami atau masih bingung, boleh dihubungin saja kepada kepada responsinya. Ada Maura, Fatihah, sama Setiawa. Mungkin untuk sekarang kita isi dulu untuk quiz yang kedua atau quiz akhir.